Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda dalam 45 menit ke depan. Tentunya masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu topik menarik yang akan kita diskusikan bersama, yaitu tumor otak. Tumor otak merupakan salah satu masalah yang paling menghantui dunia kesehatan karena menyebabkan tingkat kecacatan dan kematian. Dapat juga membahayakan baik negara berkembang maupun negara maju. Bagaimana cara kita agar dapat menghindarinya? Apa saja tips cara terbaik menangani penyakit ini? Untuk itu, mari saksikan terus program kami dan saat ini sudah terhubung dengan kami dokter yang siap untuk membahas lengkap topik kita di episode ini. Beliau adalah Dr. Martinson Tombeng. Dr. Martinson Tombeng menamatkan gelar dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado di tahun 2011. Sempat melayani sebagai dokter kepala instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Advent Manado pada tahun 2012 hingga 2016. Dan saat ini Dr. Martin sedang menempuh pendidikan dokter spesialis bedah saraf di Universitas Udayana Denpasar, Bali sejak 2019 hingga saat ini. Mari kita langsung menyapa narasumber kita, Dr. Martinson Tombeng. Baik, dokter, apa kabarnya, dokter? Kabar baik, puji Tuhan. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini sebagai siswa juga ya? Luar biasa, bagaimana, dokter? Ya, hampir setiap hari ikut operasi karena pendidikan Mhm, dokter spesialis bedah saraf ya benar. operasi. Sangat padat ya dokter. Wah, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri ya untuk menjadi narasumber dalam program live kami. Baik, pada saat ini kita akan segera memulaikannya diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa dokter. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami merindukan untuk menjadi bagian kami dalam program live ini. Bantu kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan dan juga melakukan apa yang akan kami dengarkan. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan khusus bagi narasumber kami, Dr. Martinson Tombeng yang sudah bersedia dengan senang hati menjadi narasumber kami yang siap untuk menjelaskan apa yang sudah dia pelajari. Bantu dia ya Tuhan agar dia menjadi um, dapat menyalurkan dengan baik dan kita semua tentunya dapat terberkati. Ya Tuhan, hanya ini ya menjadi doa kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih dokter. Kita akan break sejenak dan sahabat live jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi masih dalam program yang sama, Live Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Baik, kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kembali pada narasumber kita, Dr. Martinson Tombeng. Baik, dokter, sehubungan dengan topik kita pada saat ini, tumor otak ya dokter. Sebenarnya apa saja sih fokus pembahasan kita pada saat ini? Bisa dokter sampaikan, dipersilahkan. Baik, pada saat ini topik yang akan saya bawakan yaitu tumor otak, deteksi, dan bagaimana cara penanganannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita akan bahas yaitu pendahuluan, apa itu tumor otak, mungkin slide selanjutnya. Pendahuluan apa itu tumor otak, definisinya, supaya kita bisa memahami tentang tumor otak itu secara keseluruhan. Baru nanti kita akan bahas tentang apa tanda dan gejala dari tumor otak itu, supaya kita bisa deteksi, wah jangan-jangan gejala yang saya alami ini merupakan tanda dan gejala dari tumor otak. Kemudian faktor-faktor risiko apa yang dapat menyebabkan terjadinya tumor otak. Kemudian selanjutnya nanti kita akan bahas
pemeriksaan penunjang. Apa aja yang harus kita lakukan untuk kita bisa deteksi tumor otak itu. Dan yang terakhir, penanganan secara umum. Baik, kita masuk dulu kepada pendahuluan. Jadi kalau yang dimaksud dengan kata tumor itu sendiri sebenarnya itu artinya benjolan. Jadi misalnya kalau saya pukul tangan saya kemudian dia benjol, itu istilahnya sebenarnya tumor. Tetapi dalam konteks pembahasan sekarang, tumor yang dimaksud adalah benjolan yang terjadi akibat sel itu dia berkembang biak, membelah diri, tapi tidak terkendali. Nah, terjadilah pertambahan yang terus-menerus dan terjadilah benjolan ataupun tumor yang pada topik ini kita membahas tumor yang lokasinya ada di otak atau di dalam kepala. Kalau tumor otak itu sendiri, dia dibagi secara dua pembagian yang umum. Ada yang disebut dengan istilah tumor otak primer, ada yang disebut dengan tumor otak sekunder atau metastasis. Yang dimaksud dengan primer adalah lokasinya itu berasal dari otak itu sendiri. Jadi ada tumor otak yang dia berasal primer, artinya dari situ, dari otak itu sendiri dia muncul tumor otak. Nah, ada yang kedua yang namanya sekunder atau metastasis, di mana tumor otak itu terjadi di dalam kepala, dalam otak, tetapi sumbernya berasal dari tempat yang lain. Misalnya metastasis dari tumor di payudara atau tumor di paru. Bisa dia metastasis dia berpindah ataupun dia berpergian jauh dan berkembang di otak. Nah, itu disebut juga tumor otak, tetapi yang metastasis atau sekunder berdasarkan lokasinya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ada berdasarkan jenis tumor itu, ada yang disebut dengan tumor yang benign atau jinak, ada yang disebut dengan malignant tumor atau tumor yang ganas. Nah, apa bedanya di sini? Saya ada lihat gambar di sini saya tampilkan dan saya akan menjelaskan sederhana mungkin. Jadi kalau tumor yang benign atau tumor jinak itu bisa terjadi juga dalam otak. Biasanya kalau perbedaan tumor jinak dan tumor otak, kalau tumor jinak itu dia berada di satu tempat terlokalisir biasanya, dan dia ada semacam kapsul yang melindungi sehingga dia secara sifatnya dia bisa ada batas yang jelas dengan jaringan otak sekitarnya, dan dia tidak cenderung ya untuk bisa menyebar ataupun paling tidak menyebar di daerah sekitarnya. Kalau Bapak Ibu atau pemirsa bisa melihat pada gambar ini, ada yang disebut dengan benign tumor itu, dia berada di satu lokasi dan dia ada batas yang jelas sehingga dia tidak cenderung untuk bisa berkembang ataupun menyebar karena memang dari sifatnya yaitu benign atau jinak. Berbeda halnya dengan tumor otak yang malignan atau ganas. Kalau bisa lihat di gambar di sebelah kanan, sel-sel itu batasnya susah kita lihat batasnya dengan jaringan normal, jaringan otak normal. Dan dari malignan itu dia punya sifat untuk menyebar. Bukan hanya di daerah sekitar, tapi di daerah yang lebih jauh lagi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, sel-selnya itu dia tidak ada batas dan bisa menyebar di jaringan otak sekitar. Jadi bukan hanya lokasi tadi, primer dan sekunder, tetapi tumor itu dia punya pembagian berdasarkan sifatnya. Apakah dia benign atau tumor otak yang jinak, ataupun malignan atau tumor otak yang ganas. Slide selanjutnya. Kalau kita lihat dari imaging atau pemeriksaan penunjang, dalam hal ini MRI, kita lihat di sini. Kalau tadi dari gambar jaringannya secara singkat, kalau yang kita lihat di sini adalah gambaran dari pemeriksaan penunjang. Jadi kalau di sisi kiri itu tumor yang jinak. Kalau saudara lihat di situ batasnya jelas, ya, tidak cenderung untuk menyebar di jaringan sekitarnya. Sedangkan kalau yang malignan, batasnya tidak tegas, dia bisa dia punya kecenderungan untuk bisa menyebar di jaringan sekitar dan kalau dari lihat bentuknya kadang tidak beraturan, menandakan bahwa memang sifat dari tumor ini ke arah malignan. Ya, dan kadang oleh karena adanya tumor itu menyebabkan peradangan yang cukup luas, ditandai dengan warna yang putih di sekitar tumor. Nah, ini perbedaan yang kita bisa lihat tadi dari segi jaringan dan sifatnya, juga dari pemeriksaan penunjang yang kita bisa lihat. Ini contohnya.
Nah, sekarang kita lihat selanjutnya akan bagaimana tanda dan gejala. Mungkin slide selanjutnya. Kalau berdasarkan lokasi dari tumor otak itu, dia bisa terjadi di mana saja. Kita ketahui di sini ada gambar, saya tampilkan. Ada yang kita kenal dulu dengan otak besar atau cerebrum, yaitu yang gambar merah, biru, coklat, dan hijau. Sedangkan ada yang disebut dengan tumor, otak kecil atau cerebellum yang berada di bawah. Nah, tumor itu bisa berada di lokasi di mana aja di otak itu. Dan kalau kita ketahui bahwa tiap bagian dari otak itu, dia memiliki fungsi yang dia bertanggung jawab. Dia memiliki fungsi di mana dia mengatur akan fungsi tertentu. Jadi tiap area otak itu dia punya fungsi tertentu. Saya ambil contoh, kalau di bagian frontal lobe atau lobus frontal, di mana kita sering bilang ini ada otak di bagian depan sini, di bagian dahi dekat sini ada frontal lobe namanya, lobus frontal. Nah, di situ aspek kita berpikir, kita ada memori di situ, ada pengaturan berbicara di situ, mengenal atau menganalisa di situ diatur di frontal lobe. Sehingga kalau ada tumor di situ, bisa saja gejala yang muncul adalah gangguan kepribadian atau yang disebut dengan frontal lobe syndrome. Misalnya dia lebih emosi ataupun dia cenderung kepribadiannya berubah. Nah, itu salah satu tanda dari tumor otak yang berada di lokasi di frontal lobe. Ataupun dia bisa terjadi gangguan bicara karena memang di daerah frontal lobe ini salah satu pusat pengatur berbicara. Nah, ada yang disebut dengan motor kontrol ataupun korteks yang mengatur tentang motorik. Misalnya pada warna merah, apakah kursor ini bisa terlihat ya? Gambar pada kursor ini. Jadi pada merah ini adalah pusat pengaturan pergerakan. Jadi kalau ada tumor di situ, bisa saja gejala yang muncul adalah terjadi kelumpuhan. Dan kelumpuhannya biasanya di bagian kontra. Jadi misalnya di kiri ada tumor yang mengatur motorik atau pergerakan, maka di sisi sebelahnya bisa saja terjadi kelumpuhan. Jadi lokasi tumor otak itu, di mana dia berada, itu bisa mempengaruhi fungsi dari otak di mana dia mempengaruhi akan ataupun lokasi dari tumor itu sendiri. Sehingga kita bisa menilai gejala apa yang bisa muncul dan kita bisa juga memperkirakan kira-kira lokasinya itu ada di mana. Jadi ini berdasarkan lokasi dan saya menjelaskan bahwa memang karena setiap fungsi otak itu, tiap area itu memiliki fungsi tertentu, sehingga lokasi dari tumor itu bisa mempengaruhi akan fungsi di mana dia berada. Selanjutnya, sehingga ada beberapa gejala yang sering muncul pada pasien-pasien dengan tumor otak. Akan tetapi, saya tegaskan di awal bahwa gejala-gejala ini bisa muncul karena tumor otak, tetapi bukan satu-satunya, artinya kalau dia ada gejala ini sudah pasti tumor otak. Oleh karena gejala ini bisa juga muncul pada penyakit yang lain, bukan hanya tumor otak. Mari kita lihat gejala yang sering muncul. Contoh nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itu bisa muncul pada penyakit apa saja, ya, apalagi yang terlibat di dalam kepala. Nah, tumor otak itu bisa menyebabkan nyeri kepala. Karena dengan bertambahnya volume, dengan bertambahnya ukuran dari tumor itu, dia akan mendesak ruangan di dalam kepala itu. Nah, kita ketahui bahwa otak itu berada di dalam kepala yang tulangnya itu sangat keras, ya. Seperti dalam ruangan yang dibatasi tembok di mana tulang itu keras, sehingga otak itu kalau ada sesuatu yang menempati ruang di situ, contohnya ada tumor yang makin bertambah ukuran, maka tekanan dalam kepala, tekanan dalam otak itu akan meningkat, sehingga menyebabkan nyeri kepala. Nah, biasanya tipe nyeri kepala yang muncul pada tumor otak itu biasanya dia progresif. Artinya dari tadinya awalnya ringan mungkin karena ukurannya masih kecil, tapi dengan bertambahnya tumor semakin besar, apalagi ditambah dengan peradangan yang diakibatkan oleh tumor, maka tekanan semakin meningkat, nyerinya akan semakin berat dan tidak akan membaik dengan obat nyeri. Kalaupun dia membaik akan bertambah kembali. Nah, itu gejala yang sering muncul itu nyeri kepala. Dan nyeri kepala itu kalau ukurannya masih kecil, biasanya dia terlokalisir nyerinya. Oh, misalnya tumornya ada di belakang kepala, kita akan merasakan nyeri di situ. Tetapi lambat laun nanti lama-kelamaan tumornya makin besar, nyerinya makin menjalar akibat
penempatan ruang dari tumor, maka nyerinya bisa dirasakan di seluruh kepala. Nah, yang kedua bisa terjadi yaitu kejang. Karena ada tumor tertentu yang mempengaruhi akan korteks, di mana korteks itu bisa tumor itu bisa mengganggu misalnya aktivitas listrik ataupun aktivitas di otak itu sehingga bisa tercetus kejang. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian bisa juga terjadi muntah, ya, mual atau muntah. Ini dipengaruhi juga oleh karena tekanan di dalam kepala yang meningkat. Ingat tadi, otak itu akan terdesak oleh karena ada pertumbuhan tumor yang makin hari makin besar dan tekanan dalam kepala akan meningkat sehingga pasien itu bisa terangsang ataupun tercetus untuk menjadi mual dan muntah akibat tekanan dalam kepala yang meningkat. Apalagi yang terjadi? Bisa terjadi gangguan kognitif atau aspek berpikir. Ya, saya jelaskan tadi bahwa kalau ada tumor yang terjadi pada daerah frontal lobe atau lobus frontal di bagian depan, ada pusat pengaturan emosi, pusat pengaturan aspek kognitif di situ, bisa terjadi perubahan berpikir. Bisa menjadi orang yang memorinya berkurang, lupa, ataupun juga kepribadiannya berubah, ya, seperti tadi frontal lobe syndrome. Ada gejala yang lain, misalnya terjadi perubahan ataupun gangguan dari penglihatan. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Hal ini terjadi oleh karena tumor itu menekan akan saraf yang mengatur akan penglihatan, ya. Bukan hanya penglihatan yang terganggu, kadang pergerakan bola mata. Nah, kalau untuk penglihatan, kita ketahui dulu waktu sekolah kita belajar bahwa ada nervus 2, ada cranial nerve 2, yaitu optic nerve yang mengatur akan penglihatan. Jadi kalau kita melihat sesuatu masuk ke mata, nanti akan diteruskan ke saraf 2 tadi, saraf optikus namanya. Nah, saraf optikus itu kan meneruskan rangsangan cahaya itu sampai ke pusat pengaturan penglihatan di bagian belakang, di oksipital. Nah, kalau ada tumor yang mengganggu akan perjalanan dari saraf ini, maka akan terjadi gangguan penglihatan. Nah, ini disebabkan karena ada tumor yang menekan. Kemudian yang terjadi gangguan atau gejala yang lainnya itu terjadi gangguan pada aspek bicara. Tadi saya katakan di awal juga bahwa ada lokasi tertentu di mana kalau ada yang menekan ataupun ada gangguan di situ, misalnya pada tumor otak ini, bisa terjadi gangguan bicara. Nah, kalau saya jelaskan lebih detail lagi bahwa pusat pengaturan bicara itu ada yang mengatur kita bisa berbicara, artinya saya bisa mengerti apa yang dikatakan orang dan saya mau bicarakan itu. Jadi ada aspek motoriknya. Nah, itu biasanya diatur di otak di bagian depan. Tapi kalau dia terkena di daerah Wernicke namanya, di daerah lobus temporal atau temporal lobe, pasien itu bisa mengalami gangguan bicara, tapi dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa bicara karena dia tidak bisa mengerti apa yang kita katakan, karena pusat pengaturan itu terganggu. Nah, untuk kita bisa bicara, kita harus mengerti apa yang ditanyakan, kan? Jadi, pusat pengaturan untuk menerima persepsi akan apa yang kita bicarakan ke orang tersebut misalnya. Dia nggak bisa mengerti, sehingga dia tidak bisa berbicara. Sehingga akibatnya dia tidak bisa bicara. Jadi gangguan bicara ini ada banyak hal. Nah, otak kalau dia ada tumor di pusat pengaturan tersebut, bisa terjadi gejala gangguan berbicara. Nah, ini gejala-gejala yang sering muncul. Jadi ada nyeri kepala, ada kejang, ada gangguan-gangguan ataupun perubahan-perubahan, terjadi kelumpuhan akibat ada penekanan dari tumor otak itu sendiri, dan lain-lain. Nah, ini gejala-gejala yang umum. Nah, mudah-mudahan kita bisa paling tidak mengetahui gejala dan tanda apa dari penyakit tumor otak ini, sehingga kita bisa aware. Tapi sekali lagi, bukan berarti ada gejala-gejala ini sudah pasti tumor otak, ya. Kita butuh pemeriksaan lanjutan, sehingga kita bisa memastikan. Jangan nanti, aduh nyeri kepala ini. Sudah khawatir karena Dr. Martin bilang ini gejala dari tumor otak. Ya, dia udah takut duluan. Padahal belum tentu, ya. Nanti kita periksakan lebih lanjut untuk pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Selanjutnya, untuk faktor risiko. Sekarang apa hal-hal yang mempengaruhi sehingga saya ini ataupun faktor risiko yang bisa terjadi, seseorang itu bisa terjadi tumor otak. Nah, beberapa dari faktor risiko yang saya tampilkan di atas itu, penelitian-penelitian terkini tidak ada bukti yang kuat yang menjelaskan bahwa penyebab-penyebab ini merupakan faktor yang menyebabkan secara pasti terjadi tumor otak.
Jadi tumor otak itu sekarang dihubungkan paling tidak akan dua hal, ya. Bukan hanya tumor otak, tetapi tumor ataupun ya kanker secara umum di bagian tubuh mana saja. Paling tidak dua hal ini yang disangkut pautkan ataupun dijelaskan. Yang pertama itu faktor genetik, ya. Yang kedua itu faktor lingkungan. Jadi kalau faktor genetik itu merupakan gangguan genetik yang sudah terjadi. Ya, kita nggak bisa bikin apa-apa karena itu merupakan faktor genetik, ya. Ada kode-kode genetik yang berpengaruh. Tetapi ada faktor lingkungan yang bisa merusak akan kode-kode genetik tersebut atau kromosom sehingga terjadi pertumbuhan sel, perkembangbiakan sel, pembelahan sel yang tidak terkendali. Ya, terjadi gangguan kromosom. Ada istilah yang lebih keren yaitu mutasi gen atau mutasi dari kode-kode genetik tersebut. Nah, faktor-faktor risiko ini merupakan salah satu penyebab dari aspek lingkungan tadi. Lingkungan artinya paparan dari luar yang bisa mempengaruhi terjadi tumor, dalam hal ini tumor otak. Ada yang disebut dengan faktor risiko yaitu terpaparnya dengan radiasi, ya. Radiasi yang menyebabkan terjadi gangguan ataupun perubahan ion. Nah, ini misalnya pada sinar, misalnya pada pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, contoh CT scan itu radiasinya cukup tinggi, ataupun foto ronsen itu bisa merupakan radiasi yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan gangguan yang beresiko, ya. Ada radiasi lagi yang lain, contohnya HP, misalnya akibat radio frekuensi dari ponsel ataupun WiFi, itu juga bisa mempengaruhi, tetapi penelitian-penelitian yang ada yang menjelaskan bahwa itu terlalu rendah dia punya frekuensi sehingga tidak sampai bisa membuat terjadi gangguan pada gen. Tetapi ada juga penelitian-penelitian yang masih berlangsung yang mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan bahwa efek jangka panjang bisa saja berpengaruh terhadap terjadinya tumor otak akibat paparan dari HP atau radiasi yang dari ponsel kita. Jadi sebentar kita jelaskan lagi. Ada lagi paparan dari elektromagnetik, misalnya tinggal di daerah tempat yang tinggi akan gelombang elektromagnetik. Itu bisa saja terjadi atau dia bekerja dengan paparan elektromagnetik itu bisa merupakan faktor risiko, ya. Kemudian ada beberapa infeksi tertentu yang dihubungkan, tetapi penelitian kebanyakan tidak menemukan ataupun membuktikan akan keterkaitannya secara signifikan. Alergi tertentu itu juga tidak terbukti, tetapi bisa saja mempengaruhi. Nah, diet. Nah, ini diet kita udah umumnya kita udah mengetahui bahwa diet itu bisa mempengaruhi karena diet itu ada makanan-makanan yang tinggi akan oksidan, ya, sehingga bisa mempengaruhi akan sel tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga kita harus memperhatikan diet kita supaya kita bisa mencegah akan terjadinya tumor otak. Karena apa yang kita makan itu yang membentuk kita. Dan kalau kita masukin makanan yang dapat merusak, tentu ini efek jangka panjangnya bisa menyebabkan penyakit dalam hal ini tumor otak. Nah, penggunaan ataupun konsumsi akan rokok. Nah, kita ketahui memang rokok ini sangat beracun, karsinogenik, artinya dapat menyebabkan kanker. Tidak hanya dia bisa menyebabkan kanker pada otak, ya, tetapi juga dia bisa menyebabkan kanker pada organ tertentu yang lainnya, misalnya kanker paru, yang kemudian nantinya dia bisa metastasis ke otak. Jadi perlu kita hindari, ya, dan tidak mengkonsumsi akan tembakau ataupun rokok. Alkohol, ada juga zat-zat kimia lain, misalnya zat-zat kimia yang kita dapati di mana saja, ya, itu kita bisa terpapar. Ada juga yang menghubungkan tentang pekerjaan. Jadi ada pekerjaan tertentu yang terpapar akan zat-zat kimia, itu merupakan faktor-faktor risiko. Ini semua merupakan faktor-faktor risiko, ya. Ada yang masih dalam proses penelitian, ada yang mengatakan hubungannya kecil, tetapi belum tentu kita bisa mengeksklud, artinya suatu saat bisa saja penelitiannya bisa membuktikan bahwa memang ini punya hubungan yang kuat dapat mempengaruhi terjadinya tumor otak. Tapi paling tidak pelajaran yang kita peroleh yaitu bagaimana kita harus bisa mencegah, ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, bukan?
Jadi kalau kita bisa mencegah akan faktor-faktor risiko ini, sehingga kita bisa terhindar dari terjadinya tumor otak itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pemeriksaan. Jadi pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan? Next slide. Jadi untuk tumor otak, karena lokasinya di dalam otak, jadi kita butuh pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan paling tidak yaitu CT scan dan juga MRI. Nah, ada perbedaan antara kedua hal ini. Biasanya CT scan itu dia dan sebelumnya hal ini membutuhkan kontras ya. Jadi pemeriksaan penunjang ini memerlukan kontras, jadi dimasukkan kontras di dalam tubuh sehingga dengan difoto ataupun dilakukan pemeriksaan CT scan dan MRI, kita bisa menilai akan tumor itu sendiri, apakah dia enhance atau dia menyengat kontras atau tidak. Dan itu kita bisa nilai, baik tumor itu sendiri maupun jaringan sekitarnya dan pembuluh darah apa yang terlibat, agar supaya memudahkan dokter ahli bedah saraf untuk operasi nantinya. Nah, kita lihat ada perbedaan antara CT scan dan MRI. Biasanya CT scan itu dia fotonya ataupun proses pemeriksaannya singkat saja. Jadi hanya beberapa detik sudah bisa keluar pasirnya. Kalau MRI itu dia butuh beberapa menit ya, bisa 20 menit dan lebih tergantung pemeriksaan dan ada perbedaan hasilnya. Kalau CT scan biasanya kita bisa menilai secara umum dalam otaknya seperti apa, apakah ada tumor di situ, keterlibatan tulangnya, karena ada tumor tertentu yang menyebabkan tulangnya menebal. Tetapi dan kalsifikasi. Tetapi tidak bisa menilai secara jelas dibandingkan MRI. Kalau MRI itu bisa menilai sampai kepada tumornya. Tumornya sifatnya penampilannya seperti apa. Kita bisa memperkirakan ini jenis tumornya apakah dia ke arah malignan atau benign, apakah ini low grade atau high grade. Artinya itu ada hubungan dengan tumor itu sendiri. Dan kita bisa melihat jaringan otak itu, apakah terjadi peradangan di situ. Kita bisa juga menilai apakah ada pembuluh darah yang masuk ke tumor sebagai feedernya ataupun pembuluh darah yang memberikan makan, sehingga pada operasi nanti kita tahu apa yang kita harus antisipasi. Nah, MRI ini yang merupakan golden standard ataupun pemeriksaan penunjang yang sangat diperlukan untuk mendiagnosis suatu tumor otak, ya, MRI dengan kontras. Kita lihat contoh next slide untuk pemeriksaan penunjang. Kalau kita lihat di sini, ini pasien yang sama dan ini pasien yang 3 minggu ataupun 1 bulan yang lalu kami operasi. Jadi kalau pemeriksaan CT scan hanya tampak di bagian atas itu, hanya ada ya di bagian putih luar itu merupakan tulang, di bagian dalam itu merupakan otaknya dan putih yang ada di dalam itu merupakan tumor otak yang berada di bagian dasar dari bagian depan ini. Jadi frontal base-nya. Ini bagian depan, di bagian dasar sini ada tumor. Nah, kalau penampakan dari CT scan hanya seperti ini. Tetapi kalau kita lihat hasil dari pemeriksaan MRI dengan kontras sangat berbeda. Pasien yang sama dengan slice ataupun potongan yang sama, kita lihat ada perbedaan di sini. Kalau yang MRI kita bisa menilai lebih jelas tumornya seperti apa, batasnya apakah tegas atau tidak, apakah dia menyengat kontras. Dan kita bisa lihat ada pembuluh darah yang terlibat di sini dan kita harus perhatikan karena ini akan berhubungan dengan teknik operasi nantinya. Nah, jadi ada pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan untuk mendeteksi tumor otak yaitu CT scan ataupun MRI yang lebih baik hasilnya. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan penanganan ataupun pilihan terapi apa aja yang ada? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi akan seorang ahli bedah saraf untuk menterapi atau menangani pasien tumor otak. Kita harus memperhatikan jenis tumornya. Ya, tadi sudah saya jelaskan apakah tumor ini primer ataupun dia berasal dari tempat lain, metastasis. Apakah dia bersifat malignan atau benign, jinak atau ganas, ataupun low grade atau high grade. Kemudian kita nilai juga ukuran tumornya. Apakah cukup besar sehingga dia menyebabkan gejala yang signifikan dan perlu kita tangani segera atau urgent, atau ukurannya kecil, masih bisa kita lakukan penanganan konservatif misalnya, ataupun tanpa operasi dan kita monitor berkala. Kita harus menilai juga lokasi tumornya, apakah berada pada struktur yang penting, ya, dan struktur apa yang terlibat di situ.
Kemudian apakah struktur itu bisa kita operasi karena ada tumor tertentu yang lokasinya berada di brainstem atau di batang otak. Tentu tidak seperti tumor yang berada di lokasi yang di permukaan yang lebih mudah untuk kita operasi. Berbeda halnya dengan di batang otak, tidak sembarangan kita bisa mengangkat karena tumornya terangkat tapi fungsinya akan berkurang dari orang tersebut. Kedua, kita bisa menilai akan faktor penting yaitu usia. Kalau dia semakin tua, ya, punya risiko untuk operasi. Kita harus nilai risk and benefit, artinya risiko dan manfaatnya, mana yang lebih besar. Dan keadaan umum dari pasien. Ada scoring yang kita bisa pakai yaitu Karnofsky score yang bisa menilai secara keseluruhan atau secara umum kondisi pasien. Ada pasien yang kondisinya sangat buruk dan tidak bisa artinya dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik, hanya tirai baring dan tidak bisa bikin apa-apa, sehingga dengan operasi itu punya risiko yang sangat tinggi dibandingkan orang dengan keadaan umum yang bagus, yang bisa bekerja atau masih bisa berjalan misalnya. Jadi ada faktor-faktor penting ini yang perlu kita nilai untuk menentukan pilihan terapi, ya. Baik apakah itu surgical untuk kita operasi ataupun mungkin penanganannya non surgical, ya, secara monitoring ataupun cukup dengan radioterapi, di sinar ataupun dengan kemoterapi. Nah, kita harus nilai faktor-faktor ini. Nanti dokter yang akan menilai. Kemudian pilihan terapinya apa saja? Tumor otak itu kita bisa tangani secara surgery ataupun pembedahan operasi, ya, yang dikenal dengan istilah reseksi tumor atau tumornya kita angkat, ya. Kemudian yang kedua, bisa saja tujuan dari operasi itu bukan hanya untuk mengangkat tumor tetapi untuk biopsi. Karena kita nilai dari klinisnya, kita nilai dari pemeriksaan penunjangnya, ini ternyata lebih mengarah ke malignansi misalnya atau keganasan. Jadi kita perlu lakukan biopsi untuk menilai akan jaringan tumor ini apakah ganas atau jinak dan kalau dia ganas seperti apa. Nah, tidak perlu, ada yang keadaan tertentu kita hanya biopsi saja, tidak perlu kita lakukan pembukaan tulang ataupun operasi yang besar. Ya, jadi bisa biopsi secara open surgery, yaitu tadi operasi yang kita kenal ya, kita buka tulangnya besar, misalnya kita operasi mengangkat tumornya, misalnya sekalian kita pemeriksaan penunjang untuk jaringan patologinya, atau hanya dengan menggunakan stereotaktik. Jadi sekarang makin canggih, hanya dengan lakukan pemeriksaan CT scan ataupun MRI, kita bisa menentukan titik koordinat tumornya ada posisinya di mana, dan kita menentukan arah di mana kita akan menusuk alat tersebut, dan hanya dengan lubang yang kecil, menusuk, mengambil jaringan, hanya untuk tujuan biopsi. Jadi bisa ada pilihan seperti itu. Kemudian pasien-pasien tertentu kadang dia disertai dengan hidrosefalus. Hidrosefalus itu artinya penumpukan cairan otak pada sistem perjalanan dari ataupun sistem ventrikel istilahnya. Cairan otak itu berada. Terjadilah hidrosefalus, penumpukan cairan. Nah, perlu dilakukan tindakan kadang karena dia perlu dialirkan cairan otak itu karena dia tertumpuk. Bisa melalui vipisan atau dipasang selang di kepala dialirkan ke rongga perut agar supaya cairan otak yang tidak bisa berjalan dengan baik alirannya bisa dialirkan nanti diserap di rongga perut, atau misalnya dilakukan ETV. ETV itu istilahnya endoscopic third ventriculostomy, artinya dengan operasi menggunakan endoskopi, ya, lubangnya kecil, tapi tujuannya kita hanya mengalirkan cairan otak itu ke bagian sistem. Mungkin bahasanya agak tinggi ya, tapi mudah-mudahan bisa paling tidak mengerti apa yang saya katakan. Jadi ada banyak pilihan terapi pembedahan pada operasi pada penanganan tumor otak. Nah, yang kedua yaitu yang disebut dengan stereotaktik radiosurgery. Jadi ada di center-center tertentu, ya. Kalau di tempat saya di sini Bali belum ada. Yang saya tahu di Jakarta ada. Di Manado apalagi belum ada. Nah, untuk stereotaktik radiosurgery, jadi pasien itu butuh pemeriksaan penunjang tertentu dan operasinya hanya menggunakan, contoh pada gambar ini, pada gambar di sebelah kanan. Jadi ada radio, jadi menggunakan penyinaran, ya, tetapi manfaatnya seperti operasi ataupun pembedahan. Jadi disinar di titik tertentu yang sudah diukur titik koordinatnya sehingga fokusnya hanya pada tumor itu, ya. Jadi itu yang disebut dengan radiosurgery. Stereotaktik artinya kita bisa menentukan titik koordinatnya, lokasi tumornya dengan pemeriksaan penunjang yang advance, ya.
Nah, ada yang disebut dengan gamma knife. Mungkin kalau pernah pemirsa dengar tentang istilah gamma knife, ya seperti itu operasinya. Ya, selanjutnya pilihan terapinya yaitu radioterapi. Jadi radioterapi itu bisa kita gunakan pada kasus-kasus misalnya tumor otak yang ganas, karena ganas itu penyebarannya di sekitar jaringan otak normal itu bisa saja walaupun sudah dioperasi bisa saja ada yang masih ada di sana. Jadi perlu tambahan radioterapi atau penyinaran. Ataupun kasus-kasus dengan metastasis. Jadi setelah kita lakukan biopsi, ternyata ini suatu metastasis dari tumor di luar otak misalnya, yang menyebar ke otak, nah kita perlu lakukan penyinaran. Ya. Yang selanjutnya bisa juga pada kasus meningioma. Nah, meningioma ini merupakan salah satu jenis tumor jinak sebenarnya, tapi dia punya um, 3 grade ya. 3 grade, ada yang disebut grade 1, 2, 3, dan grade 3 ini disebut high grade karena dia pertumbuhannya juga cukup cepat. Kadang juga walaupun dia tumor jinak, kita nggak bisa ambil semua dalam operasi, ada yang memang tersisa akibat lokasinya misalnya, sehingga dibutuhkan tambahan pilihan terapi yaitu radioterapi. Nah, yang selanjutnya yaitu kemoterapi. Nah, ini khususnya kalau kemoterapi pada tumor otak yang ganas. Contohnya saya sebutkan jenisnya glioblastoma. Jadi ada beberapa jenis tumor di otak ya, yang saya sebutkan di awal, ganas dan jinak. Nah, kalau kemoterapinya ada obat yang akan diberikan. Nah, satu hal lagi yang saya perlu sebutkan, bahwa untuk tumor ganas, contohnya tipe glioblastoma, angka rekurensinya itu sangat tinggi ya. Rekurensi artinya angka dia akan kembali lagi. Jadi walaupun kita sudah lakukan operasi, kita lakukan, ada pasien yang sudah disinar berulang kali dengan tambahan kemoterapi, tetapi akan muncul lagi. Oleh karena memang sifat dari tumor itu seperti tadi malignan. Jadi memang secara keumumnya ataupun keseluruhannya pilihan terapi seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi pada saat ini kita sudah belajar paling tidak beberapa hal yang penting terkait dengan tumor otak. Bagaimana cara kita mendeteksi dan menanganinya. Baik dari gejala dan tanda, kita sudah juga bisa nilai pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita lakukan, serta penanganan secara umum. Ya, baik. Semoga topik ataupun pembahasan saat ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang sangat menarik ya tentunya. Saya ingin bertanya sehubungan dengan data statistik dokter. Di masyarakat Indonesia ya, apa status presentasi kejadian tumor otak ini? Apa sudah memprihatinkan atau masih terkontrol dokter? Kalau untuk angka kejadian, saya tidak hafal persisnya, karena itu banyak penelitian tentang insidensinya. Akan tetapi kalau kita lihat ya, cukup tinggi, artinya tumor otak itu juga merupakan suatu hal yang serius zaman sekarang, oleh karena gaya hidup terutama yang mempengaruhi ya, dari segi makanan ataupun mungkin paparan radiasi saat ini ya. Baik Karena dokter. tumor otak itu sendiri bisa terjadi pada semua usia, baik usia muda ataupun usia yang tua ya. Oke, apa terjadi peningkatan presentasinya dokter? Untuk saat ini perlu data untuk menjelaskan apakah Oke. dia meningkat atau tidak, tetapi trennya meningkat. Oke, baik. Dari data statistik itu sendiri, kelompok usia apa? Gender mana juga yang lebih beresiko, dokter? Jadi untuk kasus-kasus tumor tertentu, misalnya pada anak-anak biasanya usianya sekitar kurang dari 15 tahun. Kalau untuk orang dewasa biasanya 65 tahun. Kalau yang saya baca di literatur ataupun jurnal-jurnal, itu merupakan usia yang paling rentan ya. Oke. Untuk jenis kelamin ada tumor-tumor tertentu yang lebih tinggi pada perempuan. Misalnya contoh meningioma ya. Meningioma pada kasus tadi tumor yang sifatnya benign, tumor jinak. Meningioma itu sering pada perempuan dibandingkan dari laki-laki. Jadi tiap tumor itu ada dia punya prevalensi masing-masing, dan juga pada jenis kelamin gender laki-laki perempuan itu ada rasionya masing-masing. Oke, dokter. Kita beralih kepada gejala umumnya ya. Nah, gejala umumnya tadi sempat dokter sebutkan sehubungan dengan sakit kepala. Bagaimana membedakan sakit kepala biasa dengan gejala tumor otak? Apa bisa dibedakan? Ya, karena kalau kita lihat tadi ya proses penjelasan tadi bahwa tumor otak dia kan berkembang, ada yang pelan,
ada juga yang cukup cepat. Tetapi biasanya dia butuh waktu untuk dia bertumbuh. Dari ukuran yang kecil sampai dia menjadi besar dan berefek ataupun menjadi bergejala. Jadi kadang nyeri kepala itu pada tipe tumor itu dia progresif. Progresif artinya dari kecil makin hari makin meningkat. Jadi yang tadinya dia rasakan lebih ringan nyeri kepalanya, tapi makin hari seiring dengan pertumbuhan tumornya, nyerinya akan semakin bertambah dan biasanya dengan obat-obatan tidak berkurang secara signifikan. Akan tetapi nyeri kepala sekali lagi bukan berarti sudah pasti tumor otak ya, Iya. karena ada penyakit tertentu yang juga bergejala nyeri kepala. Tetapi kalau nyeri kepalanya sudah berbulan-bulan dan semakin hari semakin meningkat dengan obat juga tidak berkurang signifikan, mungkin perlu pemeriksaan lanjutan yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih dokter. Kita beralih masih di gejala tetapi kepada mata ya. Tadi dokter sebutkan dapat mengakibatkan mata kabur. Bagaimana kita membedakan mata kabur akibat tumor otak atau karena penurunan kualitas mata itu sendiri? Ya, jadi kalau dia matanya terjadi berkurang fungsi, ya misalnya dia bertambah usia, kan kadang kita tahu usia bertambah bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Kalau dia masalahnya di mata, biasanya dia yang terlibat itu di bola mata, misalnya di bagian depan. Contoh, lensa matanya jadi kabur, misalnya ada katarak, ya, ataupun kornea di bagian depan ini ya karena terjadi iritasi atau apa, jadi tidak jernih lagi, maka jadi kabur. Ataupun kemampuan dari lensa itu berakomodasi, sehingga kita bisa menilai dia memipi atau dia membesar, melihat dekat atau melihat jauh, rabun jauh atau rabun dekat. Nah, kalau gangguannya di penglihatan, ataupun di mata, ya di bagian situ masalahnya. Tapi kalau tumor otak ini, dia menekan saraf yang membawa informasi yang kita terima dari mata itu untuk diteruskan ke di pusat pengaturan penglihatan. Nah, di mana saja ada tumor yang menekan situ bisa terjadi gangguan. Jadi kalau pada tumor otak bukan hanya terjadi gangguan penglihatan, kabur, tapi juga bisa misalnya dia penglihatannya bisa double ya, ataupun penglihatannya bisa satu sisi saja, misalnya yang gelap. Karena misalnya contoh dia berada pada lokasi kiasmanya agak teoritis ya, di tengah-tengah. Maka yang akan terlihat itu yang rabun ataupun yang kabur itu hanya sisi luarnya saja. Di dalamnya tengah itu bisa kelihatan. Apa istilahnya disebut dengan bitemporal hemianopsia. Nah itu penyebabnya karena sarafnya yang tertekan, bukan karena matanya. Kalau hanya kabur itu sendiri memang agak sulit kita bedakan karena sama-sama kabur. Itu soalnya butuh pemeriksaan penunjang, yaitu misalnya diperiksakan di mata, apakah ada masalah di mata atau tidak, ataupun pemeriksaan penunjang di kepala untuk kita nilai ada tumor atau tidak. Baik dokter. Kemudian apakah benar ya dokter tumor di kepala adalah faktor genetik tertentu dokter? Ya, jadi penyebab tumor secara umum bukan hanya tumor di otak ya, tumor di mana saja, ada dua hal ini yang dihubungkan sebagai faktor yang mencetuskan atau menyebabkan. Karena kadang penyebab, misalnya penyebab langsung misalnya, oh ini yang menyebabkan pasti, itu hampir tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini, yang pertama faktor genetik, dan yang kedua lingkungan. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada faktor genetik yang mempengaruhi, ya pada tumor tertentu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Baik dokter. Kemudian apakah tumor di kepala bisa sembuh dokter? Kita mungkin harus samakan persepsi pengertian sembuhnya. Ya. Baik. Kalau tumor yang tadi kan ada dua ya, malignan sama benign, jinak atau ganas. Pada kasus-kasus di mana tumornya jinak, prinsip operasi ataupun prinsip penanganannya yaitu kita angkat sepenuhnya tumor itu. Ya. Dan bisa sembuh. Tidak ada gejala, bisa kembali seperti semula. Tapi dengan catatan tumor jinak itu pun kalau ukurannya besar sekali karena dia menunda operasi misalnya, ataupun dia berada lokasi yang sudah merusak sarafnya, artinya kan dia tertekan sarafnya, lama-lama sarafnya rusak karena dia nggak ada suplai darah, nggak ada makanan dan lain-lain, rusak sarafnya. Nah, walaupun tumornya diangkat, tapi penglihatannya tetap blind ataupun buta. Jadi kalau yang dimaksud adalah tumornya apakah bisa diangkat sepenuhnya dan bisa sembuh, ya bisa sembuh, asalkan belum terlalu kondisinya masih bagus, artinya tidak sampai buta ataupun memang sebelum operasi sudah buta. Nah kalau dia datang dengan fungsi yang sudah terganggu, bisa saja tumornya terangkat tetapi fungsinya masih saja
menetap. Nah, itu pada sebagian orang kan bukan berarti sembuh ya. Ya. Jadi pengertiannya tidak sama. Ya mungkin penjelasannya seperti itu. Nah, berbeda dengan malignannya, tumor yang bersifat ganas, biasanya walaupun sudah diterapi dengan terapi yang secara prosedur, protokol, misalnya kayak operasi, kemoradiasi, pasti akan muncul lagi. Dan biasanya dalam 5 tahun itu tidak bertahan. Misalnya contoh pada glioblastoma yang saya sebutkan, biasanya survival rate 5 tahunnya nggak nyampe. Oke. Hanya 1 tahun atau 2 tahun. Ya, berbeda ya tiap jenis otak ya. Jenis tumor otak berbeda. Oke, berdasarkan faktor-faktor yang sudah dokter sebutkan tadi, kalau di lapangan ya dokter, berapa kemungkinan tumor kepala bisa sembuh? Oh, yang tadi. Jadi dipengaruhi oleh jenis tumornya. Tadi kan saya sudah jelaskan apakah tumor malignan, Oke. ganas, atau jinak. Ya, kalau ganas susah ya kalau kita bicara sembuh karena memang Oke. pada pengalaman juga pada pasien-pasien ada yang sudah sampai diradiasi berulang kali, sudah kemoterapi, masih berulang. Ya. Oke. Kedua, kalau dia jinak bisa punya potensi untuk bisa sembuh tergantung dari tadi ukurannya dan apakah sudah ada kelainan ataupun defisit ataupun kelainan pada fungsi yang sudah ada sebelum operasi. Ya. Oke, dokter. Kemudian ada berapa macam dokter jenis tumor di kepala ini? Dapatkah dokter untuk menjelaskan sedikit? Ya, kalau secara umum saya sudah jelaskan di slide awal bahwa ada tumor primer, yaitu Oke. lokasinya berasal dari otak, Iya. ada yang sekunder atau metastasis yang berasal dari luar. Nah, contoh tumor primer itu banyak jenisnya. Jadi tumor otak itu banyak jenisnya karena tiap sel ataupun tiap bagian dari otak itu bisa terjadi tumor. Saya kasih contoh. Kalau yang dia kena pada glial, jadi tumor otak itu punya sel-sel ya, ada Iya. namanya glial, ada namanya glial itu yang sel-sel yang menunjang akan otak itu. Ada yang disebut dengan neuron, sel sarafnya misalnya. Nah, kalau dia kena di glial cell, istilahnya glioma ya, tumor pada glial cell atau glioblastoma yang tipe ganasnya. Nah, itu salah satu jenis. Ada yang dia kena di plexus choroid. Ini mungkin agak teoritis ya Iya. kalau orang medis mungkin bisa mengetahui ya, tapi tidak apa-apa saya sebutkan. Contoh pada plexus choroid, itu salah satu tempat produksi cairan otak. Kalau terjadi tumor ya, itu salah satu jenis tumor. Jadi kalau dikatakan jenis-jenis tumor secara umum tadi, yang primer, sekunder, ada yang disebut dengan sifatnya malignan, ganas, ada yang sifatnya jinak, dan berdasarkan lokasi, karena tiap sel-sel itu bisa punya tumor sendiri. Nah, saya sebutkan yang umum-umumnya. Kalau ganas biasanya yang kita temukan glioblastoma, itu paling sering. Kemudian yang jinak itu biasanya yang paling sering kita temukan itu meningioma, yaitu tadi yang saya paparkan 2 gambar tadi itu contoh 2 tumor itu. Mungkin secara umum itu yang saya bisa Oke, jelaskan. baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kemudian dokter, apakah benar ya tumor dapat disebabkan oleh material bangunan? Mungkin ada penjelasan dari dokter? Ya, jadi kalau yang masalah faktor-faktor risiko, tadi sudah saya sebutkan apa saja bisa menyebabkan faktor risiko. Misalnya tentang chemical components ya, atau zat-zat kimia. Karena di tempat kerja ataupun tempat di mana kita beraktivitas, kadang kita terpapar dengan zat-zat yang bersifat karsinogenik. Ya. Jadi zat-zat yang bersifat karsinogenik itu, apakah itu melalui zat-zat misalnya cat ataupun bahan bangunan yang lain, saya tidak menyebutkan jenisnya, tapi apa saja yang bisa merupakan faktor yang apa ya, istilahnya karsinogenik, yang pada akhirnya bisa merusak akan atau terjadi mutasi misalnya, karena efek yang pemaparan yang lama, itu bisa merupakan faktor risiko. Oke. Tetapi apakah itu merupakan penyebab pasti? Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Karena memang penjelasan penyebabnya Iya. belum ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Baik dokter. Bagaimana dengan pasien pasca operasi tumor otak ini? Apakah kejang merupakan salah satu tanda yang normal atau yang memprihatinkan harus dicek kembali kepada dokter? Ya, untuk pasca operasi, kejang merupakan salah satu faktor risiko yang bisa terjadi. Ya. Biasanya itu dipengaruhi kalau operasinya itu banyak melibatkan akan bagian korteks dari otak. Jadi kita ketahui bahwa otak itu ada lapisan korteks yang operasi kita akan banyak berhubungan dengan itu.
sehingga bisa terjadi kejang. Jadi kejang merupakan salah satu, tetapi tidak selamanya orang pasca operasi tumor otak pasti kejang. Ya, belum tentu. Ada obat-obat yang kita berikan pasca operasi untuk bisa mencegah kejang, ya. Obat anti kejang yang memang diberikan untuk bisa mencegah. Karena memang kalau terjadi kejang tidak berdampak baik kepada pasien karena oksigenasi dan risiko terjadi perburukan itu mempengaruhi pasien itu. Jadi itu bisa saja terjadi, tetapi belum tentu semua pasien itu akan kejang. Oke. Baik dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini ya, berhubungan dengan operasi. Ada tanggapan di masyarakat ya yang mengatakan bahwa jika tumor terkena pisau bedah ya, maka yang sebelumnya bisa jinak, contohnya justru nanti akan berubah menjadi tumor ganas. Bagaimana tanggapan dokter dengan statement seperti ini? Ya kalau dia jenisnya tumor jinak ya dia akan jinak. Kalau dia ganas ya ganas ya. Mungkin persepsi orang kalau dia dioperasi ataupun dikenai pisau maka kita sepertinya membantu akan tumor itu bisa bermigrasi istilahnya ataupun menyebar oleh karena kan ada tumor yang akan masuk di pembuluh darah yang terbuka bukan? Nah, tetapi untuk kasus tumor otak ya, kalau pada kasus dengan tumor otak jenis jinak, kalau kita prinsip operasi untuk tumor jinak itu kita akan angkat sepenuhnya. Kecuali ada tumor tertentu yang dia berada pada struktur yang penting yang tidak bisa diangkat. Jadi prinsip tumor jinak itu kita akan angkat gross total ataupun angkat yang bisa kita angkat semuanya kalau bisa. Sehingga tidak akan mempengaruhi ya. Ataupun kalau dia dibiarkan tumor jinak itu pun kalau dibiarkan pasti akan mengancam nyawa ataupun bisa paling tidak merusakkan fungsi, misalnya fungsi penglihatan bisa terganggu. Contoh pada pasien itu yang tadi digambar itu dia sudah menunda beberapa tahun dia tidak mau dioperasi sehingga sudah membesar dan kondisinya sudah semakin buruk. Dia pasiennya sudah buta, tidak bisa beraktivitas dan kesadarannya menurun jauh. Ya pada saat operasi pasiennya bangun. Jadi lihat perbedaannya kan. Kalau dia membiarkan tidak dilakukan apa-apa, cenderung akan disadvantage atau kerugiannya lebih tinggi daripada manfaatnya. Nah, untuk tumor yang ganas, walaupun kita lakukan operasi pun dia akan cenderung akan berulang. Kalaupun kita biarkan, tentu akan lebih berbahaya kepada pasiennya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Nanti kita lanjut lagi ya, masih dalam topik tumor otak. Dan Sobat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live. Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Mari kita langsung saja kembali kepada narasumber kita, Dr. Martinson Tombeng. Baik dokter, kita sambung diskusi kita ya. Untuk kali ini saya ingin bertanya, salah satu penyebab tumor di kepala adalah radiasi, sempat disebutkan tadi. Namun dalam masyarakat modern ini ya, kita tidak terlepas tentunya dengan lingkungan seperti itu. Apa ada cara atau tips mungkin yang dokter bisa bagikan agar radiasi ini dapat dihindari atau dikurangi, dokter? Baik, untuk radiasi yang mungkin ditanyakan itu radiasi dari HP ya. Berarti saran saya kalau misalnya untuk HP misalnya kalau berbicara jangan mendekatkan dengan kepala ponselnya supaya radiasinya berkurang ataupun kita bisa memanfaatkan earphones ataupun loudspeaker. Yang kedua, kalau kita tidur jangan HP itu berada di dekat kepala misalnya di bawah bantal, tidak. Kita harus jauhkan. Kalau perlu untuk internet ataupun misalnya wifi-nya karena dia masih aktif harus dijauhkan ya. Prinsip-prinsip seperti itu ataupun tips seperti itu cara hal yang mudah yang bisa kita hindari, terutama HP yang paparannya sering bersama-sama dengan kita bawa terus. Ya, baik, terima kasih dokter. Kemudian kita masuk dalam mitos atau fakta ya. Satu pertanyaan untuk mitos atau fakta. Ekstrak dari daun sirsak dan kulit manggis ini bermanfaat bagi penderita tumor otak? Ya, bisa bermanfaat
Pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kondisi umum secara kepada pasien itu. Sama halnya dengan buah-buah yang lain. Tetapi untuk menyembuhkan saat ini bukan merupakan terapi yang bisa menyembuhkan tumor otak. Karena pasien yang diterapi dengan terapi prosedur yang berlaku sekarang pun masih bisa terjadi berulang. Jadi bukan Oke. itu terapi untuk tumor otaknya, tapi bisa membantu. Baik, terima kasih dokter. Dan pemirsa sekalian, luar biasa ya pembahasan menarik. Tentu kita sudah banyak belajar dari diskusi kita pada saat ini. Dan kita telah tiba saatnya untuk menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan minta sedikit dari dokter untuk memberikan closing statement. Kira-kira apa manfaat yang penting untuk kita simpan pada saat ini? Jadi yang pertama kita kenali dulu gejala-gejala tumor otak itu supaya kita tahu juga apakah gejala ini merupakan gejala yang mengarah ke tumor otak atau tidak. Kalaupun ada seperti itu ya baiknya kita lakukan pemeriksaan lanjutan supaya kita bisa tahu secara yakin pasti apakah ini tumor otak atau tidak. Kedua adalah pencegahan itu sangat penting, lebih penting daripada kita berpikir untuk menangani ya. Jadi kita fokus ke pencegahan. Jadi faktor lifestyle ataupun gaya hidup itu sangat baik untuk kita bisa mencegah terjadinya tumor otak maupun tumor yang lain di organ tubuh yang lain. Nah, itu mungkin pesan ataupun manfaat yang kita bisa petik dari pelajaran saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter untuk closing statement yang sangat baik. Baik, kita akan segera menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya mungkin bisa minta kesediaan dokter Martin untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih, bersyukur kesempatan pada saat ini bisa memperoleh manfaat melalui pelajaran tentang tumor otak, bagaimana mendeteksi dan mengenali gejala bahkan penanganan secara umum. Kami berdoa memohon bantuan-Mu agar supaya kehidupan kami semakin hari semakin baik, menjaga kesehatan kami, menghidupkan kehidupan gaya hidup yang sehat seturut dengan kehendak Tuhan, agar supaya tujuan kami bisa selalu sehat Tuhan. Dengan demikian kami bisa melanjutkan pelayanan kami selanjutnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada dokter yang sudah dengan rela hati meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya sehubungan dengan topik kita di episode ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live, yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di hari ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini kepada keluarga dan sahabat kita cintai. Dan jangan lupa tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya dan jangan melewatkan tentunya episode live selanjutnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.